Salam, jemaat Tuhan yang kami kasihi, dimanapun Anda berada hari ini. Ini adalah hari terbaik, hari ini untuk kita merayakan Paskah di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah paradigma Corona ini. Kita tidak boleh kebaktian bersama karena banyak alasan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena itu hari ini kita streaming bersama-sama. Anda bisa lihat di YouTube, sehingga Anda bisa melihat dan bersekutu bersama-sama kali dalam ibadah Paskah pagi hari ini. Sehingga saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, renungan mengenai Paskah, saya ingin ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur tahun ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama, walaupun lewat streaming hari ini. Dengan teknologi ini Tuhan, kami boleh dikuatkan hati kami boleh memperingati karyamu terbesar di muka bumi ini, yaitu hari Paskah. Engkau telah datang menjadi manusia dan mati bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang tidak pernah kewalahan dalam kehidupan kami. Buka hati dan roh kami, supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti, kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari yang sangat berbahagia pagi hari ini. Kita boleh memperingati hari Paskah kita, Paskah Agung kita, tepat tanggal 10 April bulan ini, menjadi sebuah peringatan di mana Yesus mati untuk kita, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Paskah berarti melewati. Peristiwa ini terjadi pada saat Perjanjian Lama, pada saat orang-orang Israel mulai mencat abang pintu mereka dengan darah yang dipotong dari anak domba. Kemudian setiap orang-orang yang rumahnya dicat dengan darah, yaitu orang-orang Israel yang di Gosen dan orang-orang yang Mesir yang ada di tanah Mesir sana, ada sebuah perbedaan. Orang-orang yang rumahnya dicat dengan darah, malaikat maut lewat dan tidak seorang pun mati. Namun orang-orang yang ada di Mesir, mereka tanpa ada tanda darah, ada sebuah kematian seluruh Mesir di malam itu. Anak sulung Firaun sampai dengan anak sulung budak, dari anak kerbau, anak sapi, anak semua binatang mati. Karena Paskah berarti Allah sedang melewati umatnya. Bagi yang ada tanda darah, mereka sudah ditebus daripada korban Kristus nanti dalam perjanjian baru. Namun korban binatang yang disembelih itulah yang membuat mereka terhindar dari segala malapetaka, pagebluk besar yang Tuhan lakukan kepada Mesir. Saudara dikasihi Kristus, Paskah berarti Allah membebaskan umat Israel pada zaman itu dari penjajahan, perbudakan Firaun selama 400 tahun. Dan mereka dibebaskan, mereka keluar dari perbudakan, keluar dari kuasa jahat, keluar dari kemiskinan, keluar dari penjajahan, keluar dari segala pergumulan-pergumulan. Tangisan mereka sampai ke telinga Allah yang maha tinggi. Paskah berarti Allah membebaskan umatnya dari segala belenggu-belenggu tirani-tirani Firaun pada saat itu. Namun Paskah dalam perjanjian baru memiliki arti yang sangat berbeda. Hampir mirip kata yang dipakai, yaitu Allah melewati. Mungkin diganti Allah melawat umatnya. Dia mengirim anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk mengganti segala dosa kita. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga, sebab yang terpenting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah diterima juga, bahwa Kristus telah mati ganti dosa kita sesuai dengan kitab suci. Paskah berarti Kristus mati mengganti kita. Apa yang diganti? Harusnya kita lah yang digantung di atas kayu salib karena dosa-dosa pelanggaran kita terhadap hukum Taurat, terhadap dosa Adam. Harusnya kita lah yang disalib, kita lah yang dihukum, kita lah yang menerima semua hukuman dari hukum Taurat, dari hukum Adam, dari semua akibatnya harusnya kita yang menanggung.
Tapi kata yang dipakai Rasul Paulus, Kristus telah mengganti dosa Anda. Karena Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa, Kristus yang suci, Kristus yang Allah menjadi manusia, dia meminjam tubuh manusia, Allah menjadi manusia, dia menjadi Allah, manusia sejati, dan dia dikorbankan karena korbannya harus suci, tanpa cacat, tanpa dosa, dan itu hanya terjadi kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara mau diselamatkan, dosa saudara mau diampuni, saudara percaya karya Kristus di atas kayu salib, mati, kemudian dia bangkit kembali untuk membuktikan bahwa kuasa kematian tidak berdaya menghadapi Kristus di atas kayu salib. Paskah berarti Allah mengganti dosamu dengan cara Allah menebus. Menebus berarti Allah membeli Anda dari liang atau pasar dosa, dikeluarkan, namanya dalam bahasa Yunani di ex agorasotang, dikeluarkan dari perbudakan pasar dosa dunia ini, sehingga Allah menebus, Allah membeli dengan putranya, dengan darah Yesus Kristus, dengan lunas dibayar di depan, tidak dicicil, dibayar di depan. Itulah yang menyelamatkan bagi seorang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mati untuk menjadi jalan manusia sampai kepada surga sana. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Kristus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jangan pertaruhkan hidup Anda hari ini tanpa saudara percaya Yesus. Karena tanpa Yesus tidak ada keselamatan, tanpa Yesus tidak ada surga, tanpa Yesus dunia ini gelap. Tanpa korban Paskah Yesus sekali tidak ada pengampunan dosa. Manusia tidak bisa dihapus dengan kambing, manusia tidak bisa dihapus dengan seekor lembu, manusia tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali dengan darah anak domba Allah. Itulah Paskah, korban Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan barang siapa yang percaya, darahnya masih berkuasa sampai dengan hari ini untuk saudara diampuni, dosa saudara dihapuskan. Dan pada saat itulah kuasa Allah yang maha tinggi akan menyelamatkan Anda. Kita diselamatkan, Paulus berkata, bukan karena hasil usahamu, bukan karena perbuatan-perbuatanmu. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan oleh hasil usahamu, bukan oleh perbuatan-perbuatanmu. Kita diselamatkan karena percaya Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itulah makna Paskah yang paling utama, yaitu karya salib Kristus di atas kayu salib yang menebus dosamu, menebus dosaku. Itulah Paskah Allah melawat umatnya, memberikan anaknya, dan barang siapa percaya kepadanya, dia akan bebas dari hukuman, dia akan bebas dari malapetaka, dia akan bebas dari segala anasir-anasir dunia yang jahat ini, bebas dari iblis, bebas dari segala kuk dunia yang menjadikan beban yang sangat luar biasa hari ini. Kita sedang menghadapi COVID-19, kita sedang menghadapi corona yang sangat menakutkan bagi dunia. Saya harap Paskah membawa sebuah pencerahan baru dalam hidup Anda, bahwa Allah memastikan setiap orang yang percaya Tuhan akan lindungi, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membackup. Seandainya pun saudara masuk dalam corona, saudara tidak perlu takut, karena jiwa saudara, roh saudara sudah ada di tangan Allah Bapa. Karena mati hari dan mati besok sama saja, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Sebuah kualitas kehidupan yang sangat berbeda yang Tuhan berikan kepada kita mulai sejak kita percaya. Surga, hidup kekal bukan pada saat kita mati. Tuhan berkata, pada saat engkau percaya, Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada saudara. Saya percaya, kapanpun Tuhan panggil saya
Saya sudah diproses dalam hidup yang kekal. Hari ini kehidupan yang kekal itu mulai terproses di dalam kehidupan saya. Karena pada saat kita percaya Yesus, Roh Kudus melahirbarukan saya. Dia memateraikan saya di dalam tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh. Kristus adalah kepala dan kita adalah jemaatnya. Karena kita layak Paskah ini membawa pembaharuan penyembahan kita kepada Tuhan, membawa sebuah hubungan intim kita kepada Tuhan, membawa sebuah fokus yang baru kepada Tuhan, kebebasan yang baru, sukacita Paskah yang baru akan engkau rasakan mulai hari ini, sejak engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Karena tanpa Kristus, kehidupan kita itu kosong. Tanpa Kristus, kehidupan kita tidak berarti. Tanpa karya Kristus, dunia ini gelap. Dunia tanpa harapan. Namun karena karya Paskah Kristus di atas kayu salib, dunia punya harapan baru. Dunia punya perlindungan baru. Dunia punya pencerahan yang baru. Karena di dalam Kristus kita sudah ditebus. Dosa kita sudah diganti posisi kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus, dia menjadi anak-anak Allah. Itu berarti saudara dan saya karena karya Kristus, kita adalah anak-anak Allah, orang yang diselamatkan. Karena itu saya mengajak pendengar semuanya dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita perbaharui harapan kita, iman kita, kepercayaan kita. Kita tidak perlu takut, cemas, dan khawatir. Karena karya Paskah membebaskan kita seperti bangsa Israel bebas dari penjajahan Firaun. Mereka bersukacita, mereka punya tanah air baru, harapan baru, kehidupan yang baru, yang sangat berbeda dengan kehidupan yang lama. Masuk dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itulah harapan bagi setiap orang percaya. Pada saat kita masuki krisis ini, kita jangan melihat krisisnya, tapi ada berkat di balik krisis. Karena Kristus telah mati bagi kita semuanya. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam Paskah. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.